Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan larutan penyangga dan penerapannya guna memenuhi tugas kimia dasar yang dibina oleh Bu Resi Pratiwi MPD. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Lili Kadri, Atika Rohma Ramadhani, Risa Ristanti, dan saya Adelia Ersyanti. Baik, pada materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saudari Lili Kadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lili Kadri akan membahas mengenai pengertian larutan penyangga. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Larutan penyangga itu disebut juga dengan larutan buffer. Artinya adalah larutan yang dapat menjaga atau mempertahankan pH-nya dari penambahan asam, basa, maupun pengenceran oleh air. pH larutan buffer tidak berubah atau dikatakan konstan setelah terjadi penambahan sejumlah asam, basa maupun air. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan larutan penyangga itu mengandung zat terlarut yang bersifat penyangga, yang terdiri atas komponen asam dan basa. Nah, komponen asam berfungsi untuk menahan kenaikan pH, sedangkan komponen basa berfungsi untuk menahan penurunan pH. Adapun fungsi beserta penerapan larutan penyangga, yang pertama adalah dapat mempertahankan tingkat keasaman atau pH pada tanaman. Belakangan ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan sistem hidroponik dalam bercocok tanam, di mana media yang digunakan adalah air dan bukan tanah. Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tumbuhan harus berada pada rentang pH tertentu. Untuk dapat mempertahankan nilai pH tersebut, maka dibutuhkan penambahan larutan penyangga. Fungsi larutan penyangga selanjutnya adalah sebagai pengontrol pH darah manusia. Komponen penyangga merupakan komponen paling penting dalam tubuh manusia. Salah satunya sebagai pengontrol nilai pH dalam darah agar tidak sampai terjadi asidosis atau penurunan nilai pH darah, serta menjaga nilai pH agar tidak terjadi alkaliosis atau kenaikan nilai pH darah. Fungsi larutan penyangga selanjutnya adalah sebagai pengontrol pH pada air liur manusia. Komponen penyangga dalam air liur manusia membantu menjaga pH mulut tetap berada pada rentang 6,8. Larutan penyangga dalam air liur merupakan benteng pertama dalam menurunkan nilai pH makanan yang kita konsumsi. Fungsi larutan penyangga selanjutnya adalah sebagai pengontrol pH zat aktif pada obat-obatan. Larutan penyangga pada obat-obatan membantu menjaga kesesuaian pH sehingga sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh zat aktif yang terkandung dalam obat. Nah, fungsi larutan penyangga selanjutnya adalah sebagai pengontrol pH pada produk sampo. Larutan penyangga pada produk sampo dibutuhkan untuk menjaga rentang pH produk sampo sesuai dengan rentang pH pada rambut manusia, yaitu antara 4,6 sampai 6. Fungsi larutan penyangga selanjutnya adalah sebagai pengontrol pH untuk produk makanan dan minuman kaleng. Nah, dalam makanan kaleng seperti buah-buah kaleng, larutan penyangga seperti campuran senyawa natrium sitrat dan asam sitrat ditambahkan untuk menjaga tingkat keasaman sehingga lebih tahan terhadap bakteri. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah penetral pH limbah industri. Larutan penyangga dapat digunakan untuk menetralisir nilai pH yang terlalu besar atau sifat asam dan basa kuat yang terdapat dalam limbah industri sehingga dapat dilakukan pengolahan lanjutan dan tidak merusak lingkungan. Selanjutnya materi 3 dan 4 akan disampaikan oleh saudari Risa Ristanti. Baik, saya Risa Ristanti akan melanjutkan presentasi dari Lili Kadri. Yang ketiga adalah sifat larutan penyangga. Sifat larutan penyangga yang pertama, pH tidak berubah bila larutan diencerkan. Yang kedua, pH larutan tidak berubah bila larutan ditambah atau ditambahkan asam atau basa. Yang ketiga, nilai Ka pada larutan penyangga akan konstan atau tetap pada suhu yang sama. Yang keempat, pada jumlah mol yang lebih banyak, pertahanan larutan penyangga terdapat nilai pH juga akan menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jika pH campuran asam dan garam terletak pada pKa plus 1 dan pKa-1, nilai pH senyawa tersebut akan menjadi lebih stabil. Secara umum, larutan penyangga dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam merupakan larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan pH
pada kondisi asam dan memiliki rentan pH kurang dari 7. Adapun contoh larutan penyangga asam adalah campuran antara CH3COOH dan CH3COONA. Campuran tersebut mengandung basa konjugasi CH3COO-. Larutan penyangga basa merupakan larutan penyangga yang terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa. Memiliki rentan pH lebih dari 7. Adapun larutan penyangga basa memiliki contoh seperti campuran antara NH4OH dan NH4Cl. Campuran tersebut mengandung asam konjugasi NH4+. Baik, saya Atika Rohmah Ramadhani akan menjelaskan cara kerja larutan penyangga. Nah, cara kerjanya yaitu di dalam larutan penyangga terdapat asam atau basa beserta asam konjugasi atau basa konjugasi. Keduanya akan membentuk kesetimbangan ion di dalam air. Nah, kesetimbangan ion itulah yang nantinya membuat larutan penyangga bisa bertahan pada rentang pH tertentu saat ditambahkan sedikit senyawa asam atau senyawa basa. Agar lebih jelas, di sini ada contoh cara kerja larutan penyangga. Contoh yang pertama yaitu jika di dalam campuran asam lemah CH3COOH dan basa konjugasi CH3COO- ditambahkan sedikit asam, maka ion H+ akan bereaksi dengan ion negatif dari basa konjugasi CH3COO-. Nah, akibatnya penambahan asam tersebut tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan. Contoh yang kedua yaitu jika di dalam campuran basa lemah NH4OH dan asam konjugasi NH4+ ditambahkan sedikit basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan ion positif dari asam konjugasi NH4+. Akibatnya, penambahan basa tersebut tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan. Selanjutnya yaitu pH larutan penyangga. Yang pertama, perhitungan larutan penyangga pada asam. Larutan penyangga asam mengandung ion H+ di dalamnya. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan ialah menentukan konsentrasi ion H+ di dalam larutan dengan persamaan sebagai berikut. Konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali A kecil per G kecil kali valensi. Dengan kata lain, konsentrasi ion H+ sama dengan konstanta ionisasi asam lemah dikali mol asam dalam larutan penyangga dibagi mol basa konjungsi. Nah, setelah mendapatkan hasil dari konsentrasi ion H+, langkah yang terakhir yaitu mencari nilai pH dengan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Yang kedua, perhitungan larutan penyangga pada basa. Nah, ini kebalikannya dari larutan penyangga asam. Larutan penyangga basa ini mengandung ion OH- di dalamnya. Langkah yang dilakukan adalah mengetahui konsentrasi ion OH- di dalam larutan dengan persamaan sebagai berikut. Konsentrasi ion OH- sama dengan Kb atau konstanta ionisasi basa lemah dikali B kecil atau mol basa dalam larutan penyangga dibagi mol asam konjugasi. Nah, setelah itu didapatkan pH. Langkah terakhir yaitu mencari nilai pH dengan rumus pH sama dengan 14 min POH. Lalu POH sama dengan min log konsentrasi ion OH-. Baik, saya Adelia Ersyanti akan menjelaskan bab ke-7, contoh soal larutan penyangga.
Soal pertama, pH larutan yang terbentuk dari campuran 100 ml HCN 0,1 mol dan 50 ml NaCN 0,2 mol adalah diketahui KaHCN sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 5. Berdasarkan soal tersebut, dapat kita ketahui bahwa mol HCN sama dengan 100 ml dikali 0,1 mol, hasilnya 10 milimolar. Di sini kita lambangkan sebagai A. Dan mol NaCN sama dengan 50 ml dikalikan 0,2 m, hasilnya 10 milimolar. Di sini kita lambangkan sebagai G. Dan valensinya 1. KaHCN tadi sudah diketahui, yaitu 4 dikali 10 pangkat min 5. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus melihat kembali persamaan untuk mencari konsentrasi ion H+, yaitu rumusnya H+ sama dengan Ka dikalikan A per G dikali valensi. Nah, jadi 4 dikali 10 pangkat min 5 dikalikan 10 dibagi dengan 10 dikali 1, yaitu hasilnya 4 kali 10 pangkat min 5. Berdasarkan konsentrasi ion H+ tersebut, kita peroleh pH sebagai berikut. pH sama dengan min log H positif sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 4. Jadi pH yang terbentuk dari campuran kedua zat tersebut adalah 5 min log 4. Selanjutnya yaitu soal kedua. Sebanyak 50 ml NH3 0,2 mol dicampur dengan 100 ml NH4Cl. Jika nilai Kb NH3 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5, nilai pH larutan hasil pencampuran tersebut adalah. Nah, dari soal tersebut kita ketahui bahwa mol NH3 sama dengan 50 ml dikalikan dengan 0,2 mol sama dengan 10 milimolar. Di sini kita lambangkan sebagai B. Selanjutnya mol NH4Cl sama dengan 100 ml dikali dengan 0,1 mol, hasilnya 10 milimolar. Di sini kita lambangkan sebagai G. Valensinya 1. KbNH3 juga sudah diketahui, 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita juga harus melihat persamaan untuk mencari konsentrasi ion OH-, yaitu rumusnya sebagai berikut. OH- sama dengan Kb dikalikan B per G kali valensi. Kb tadi 1 kali 10 pangkat min 5 atau bisa kita ganti sebagai 10 pangkat min 5 dikalikan dengan B 10 dibagi dengan G 10 dikalikan valensi 1. Jadi hasilnya 10 pangkat min 5. Berdasarkan konsentrasi ion OH- di atas, dapat diperoleh pH, yaitu pH sama dengan 14 min log OH-. Jadi 14 min log 10 pangkat min 5 sama dengan 14 min 5, hasilnya yaitu 9. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.